Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Reni, nomor induk mahasiswa 196060033, Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Pendidikan Sosiologi. Di sini saya akan memenuhi tugas saya, yaitu tugas teori sosiologi klasik oleh dosen Rabi Mesra SPD MPD dengan penjelasan mengenai teori hukum 3 tahap dari Auguste Comte. Saya mahasiswa aktif semester 3 kelas Sosiologi B. Berikut penjelasan mengenai teori hukum 3 tahap dari Auguste Comte. Karya Comte yang sangat prihatin terhadap anarki yang merasuki masyarakat dan mencela para pemikir Perancis yang menimbulkan pencerahan dan revolusi, menjadikan ia mengembangkan pandangan ilmiahnya, yakni positivisme atau filsafat positif, untuk memberantas sesuatu yang ia anggap sebagai filsafat negatif dan destruktif dari abad pencerahan. Sejalan dengan itu dan dipengaruhi oleh para pemikir Prancis anti-revolusi, terutama de Bolt dan de Maistre. Tetapi pemikiran Comte dapat dipisahkan dari kedua pemikir ini. Revolusi Prancis dengan segala aliran pemikiran yang berkembang pada masa itu, Comte bersama dengan restorasi dinasti Bourbon di Prancis, yang pada masa itu juga timbul krisis sosial. Yang terjadi itu tanpa melalui pedoman-pedoman berpikir bersifat saintifik. Dalam tradisi filsafat pencerahan, ia berpengalaman pada katalis politik Prancis sebagaimana pasca penolakan revolusi, permulaan revolusi industri, dan konflik yang mengikat antara ilmu dan agama. Nah, menurut Auguste Comte, teori hukum 3 tahap ini merupakan perubahan pemikiran manusia terhadap kepercayaannya yang perubahannya ini melalui beberapa tahap. Nah, kita akan kaji bersama apa saja tahapan-tahapan manusia dalam perubahan pemikirannya terhadap kepercayaannya. Di sini terdapat 3 tahap. Tahap yang pertama itu tahap teologis, tahap yang kedua yaitu tahap metafisis, dan tahap yang ketiga yaitu positivisme. Kita akan kaji bersama apa saja atau apa-apa yang dimaksud dengan ketiga tahap ini. Yang pertama yaitu tahap teologis. Tahap teologis ini dimulai sebelum tahun 1300 dan menjadi ciri dunia. Pada tahap ini meyakini bahwa sesuatu yang terjadi di dunia dikendalikan oleh kekuatan supranatural yang dimiliki oleh roh, dewa, atau Tuhan. Tahap yang kedua yaitu tahap metafisik. Pada tahap ini manusia mulai terjadi pergeseran pemikirannya. Tahap teologis, semua fenomena yang terjadi di sekitar manusia sebagai akibat dari kehendak roh, dewa, atau Tuhan. Namun pada tahap ini muncul konsep-konsep abstrak atau kekuatan abstrak selain Tuhan seperti alam. Tahap ini terjadi antara tahun 1300 dan juga sampai 1800. Pada tahap yang ketiga yaitu tahap positivisme. Pada tahap ini semua gejala atau alam, fenomena yang terjadi dapat dijelaskan secara ilmiah berdasarkan peninjauan, pengujian, dan dapat dibuktikan secara empiris. Kita lanjut. Selain itu, muncul sekularisme atau pemisahan di bidang agama dan bidang yang lain. Tahap ini menjadikan ilmu pengetahuan berkembang dan menjadikan segala sesuatu menjadi rasional, sehingga tercipta dunia yang lebih baik karena orang cenderung berhenti melakukan pencarian sebab mutlak Tuhan atau alam dan lebih berkonsentrasi pada penelitian terhadap dunia sosial dan fisik dalam upayanya menemukan hukum yang mengaturnya. Jadi pada tahap ini kehidupan atau pengetahuan lebih berkembang, menjadikan pemikiran manusia pada waktu itu menjadi lebih rasional. Tidak dikatakan menjadi manusia yang primitif, memikirkan segala sesuatu lebih dari sudut pandang kepercayaan.
Positivisme Comte sebagai awal perkembangan teori sosiologi. Mengenai pandangannya terhadap sosiologi, Auguste Comte menganggap sosiologi sebagai puncak dari perkembangan pengetahuan manusia. Menurutnya hal ini terjadi karena sosiologi lahir pada masa positif yang bersih dari pemahaman teologis dan metafisis. Istilah sosiologi ini berasal dari Comte sendiri, yaitu ilmu yang mengkaji perilaku dan hubungan masyarakat demi kemajuan umat manusia. Comte membagi sosiologi menjadi dua jenis, yaitu statistika sosial dan dinamika sosial. Statistika sosial mempelajari tentang tatanan dan hukum-hukum yang mengaturnya, sedangkan dinamika sosial mempelajari tentang perubahan dan kemajuan sosial. Antara statistika sosial dan dinamika sosial ini tidak dapat dipisahkan, karena perubahan sosial tanpa adanya tatanan ini akan melahirkan anarki, dan tatanan sosial tanpa adanya perubahan akan menjadi stagnasi. Itulah penjelasan mengenai teori hukum 3 tahap dari Auguste Comte, juga paham positivisme Comte sebagai awal perkembangan teori sosiologi. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.